apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang morfologi dan fisiologi tumbuhan, yaitu daun. Sebelumnya perkenalkan dulu dari kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Fatih Mubarok, ada Amrina Rosada, Azizatul Adyani, Helma Triana, dan Karisma Laili Azahro. Dan morfologi dan fisiologi tumbuhan daun yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Fatih Mubarok. Pengertian daun. Daun adalah salah satu organ tubuh yang sangat penting, dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Alat ini hanya tumbuh dari batang saja dan tidak pernah terdapat pada bagian lain pada tubuh tumbuhan, bagian batang, tempat duduk atau meletakkannya. Daun dinamakan paku-paku, nodus batang, dan tempat di atas daun yang merupakan sudut antara batang dan daun dinamakan ketiak daun atau aksila. Umumnya berwarna hijau, mengandung klorofil dan terutama fungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari. Struktur daun, bagian daun, ubi daun atau pelepah daun. Daun yang berubi umumnya hanya kita dapati pada tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan yang berbiji tunggal monocotyledonous saja, antara lain suku rumput Gramiaceae, suku empon-empon Zingiberaceae, pisang Musaceae, golongan Palma, dan lain-lain. Kemudian tangkai daun atau petiolus. Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helainya dan bertugas untuk menempatkan helaian daun tadi pada posisi sedemikian rupa hingga dapat memperoleh cahaya matahari yang sebanyak-banyaknya. Bentuk dan ukuran tangkai daun amat berbeda-beda menurut jenis tumbuhan. Bahkan pada suatu tumbuhan, ukuran dan bentuknya dapat berbeda. Selanjutnya, helaian daun atau lamina. Tumbuhan yang demikian banyak macam dan ragamnya untuk mempunyai daun yang helaiannya berbeda-beda pula, baik mengenai bentuk, ukuran, maupun warnanya. Adalah tidak mudah untuk menemukan dua jenis tumbuhan-tumbuhan yang helaian daunnya persis sama bentuk dan warnanya. Oleh sebab itu, walaupun tidak besar nilainya, terutama dalam hal yang meragukan, sering orang membandingkan bentuk helaian daun untuk memperoleh kepastian mengenai jenis tumbuhan yang dihadapi untuk dikenal. Fungsi daun. 1. Pengambilan zat-zat makanan atau resorpsi, terutama yang berupa zat gas atau karbon dioksida. 2. Pengolahan zat-zat makanan atau asimilasi. 3. Penguapan air atau transpirasi. 4. Pernafasan atau respirasi. 5. Alat reproduksi atau vegetatif. 6. Tempat terjadinya proses fotosintesis. 7. Tempat terjadinya glutasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk daun. 1. Seri klip. 2. Seri bulat telur atau ovat. 3. Seri bulat telur terbalik atau obavat. 4. Seri garis atau lineans. Berdasarkan letak bagian daun yang melebar itu, dapat dibedakan 4 golongan daun, yaitu: pertama, bagian yang terlebar terdapat kira-kira di tengah-tengah helaian daun. Jika demikian keadaannya, maka akan kita jumpai kemungkinan bangun daun seperti berikut. 1. Bulat atau bundar atau orbicularis. Jika panjang dan lebar sama dengan 1:1. Bangun daun yang demikian ini antara lain dapat kita jumpai pada Victoria regia, teratai besar, atau Nelumbium dulce, dan lain-lain. Yang kedua, bangun perisai atau peltatus. Daun yang biasanya bangun bulat mempunyai tangkai yang tidak tertanam pada pangkal daun, melainkan pada bagian tengah helaian daun. Misalnya pada teratai besar,
pada daun jarak, dan lain-lain. Dalam hal yang sedemikian itu, daun dikatakan mempunyai bangun perisai. Yang ketiga yaitu bentuk jorong atau ovalis atau eliptikus, yang jika perbandingan panjang dan lebar sama dengan 1,5 sampai 2:1. Seperti dapat dilihat pada daun nangka atau Artocarpus integramer dan nyamplung atau Calophyllum Inophyllum L. Yang keempat, memanjang atau oblongus, yaitu jika panjang dan lebar sama dengan 2,5 sampai 3:1. Misalnya daun srikaya atau Annona squamosa L dan sirsak atau Annona muricata L. Bangun lancet atau lanceolatus jika panjang dan lebar sama dengan 3 sampai 5:1. Misalnya daun Kamboja atau Plumeria acuminate Aid dan oleander atau Nerium oleander L. Kemudian selanjutnya, bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Daun-daun yang mempunyai bagian yang terlebar di bawah tengah-tengah helaian daun dibedakan dalam 2 golongan. Yang pertama, pangkal daunnya tidak bertoreh. Dan yang kedua, pangkal daun bertoreh atau berlekuk. Selanjutnya, bagian yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Dalam hal yang sedemikian, kemungkinan bentuk daun yang dapat kita jumpai ialah 1. Bentuk bulat telur, sungsang, atau obovatus, yaitu seperti bulat telur tetapi bagian yang lebar dekat ujung daun, misalnya daun sawo kecil. Yang kedua, bentuk jantung sungsang atau obcordatus, misalnya daun sidaguri, daun calicing, atau semanggi gunung. Bentuk segitiga terbalik atau bentuk pasak atau cunateatus, misalnya anak daun semanggi. Yang selanjutnya bentuk sudip atau bentuk spatel atau solet atau spatulatus, seperti bentuk bola telur terbalik tetapi bagian bawahnya memanjang, misalnya daun tapak liman, daun lobak, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk ujung daun. Bentuk-bentuk ujung daun yaitu runcing atau acutus, meruncing atau acuminatus, tumpul atau obtusus, membulat atau rotundatus, rompang atau truncatus, terbelah atau retusus, berduri atau mucronatus. Bentuk-bentuk pangkal daun. Yang tepi daunnya di bagian itu tidak pernah bertemu, tetapi terpisah oleh pangkal ibu tulang atau ujung tangkai daun. Dalam keadaan demikian, pangkal daun dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, runcing atau acutus. Biasanya terdapat pada daun bentuk memanjang, lancet, belah ketupat, dan lain-lain. Yang kedua, meruncing atau acuminatus. Biasanya pada daun bentuk bulat telur, sungsang, atau daun bentuk sudip. 3. Tumpul atau obtusus. Pada daun-daun bentuk bulat telur, corong. Yang keempat, membulat atau rotundatus. Pada daun-daun bentuk bulat, corong, dan bulat telur. Yang kelima, rompang atau rata atau truncatus. Pada daun-daun bentuk segitiga, delta, tombak. Yang keenam, berlekuk atau emarginatus. Pada daun-daun bentuk jantung, ginjal, anak panah. Daun tunggal dan majemuk. Daun tunggal atau folium simplex. 1. Daun bertangkai adalah daun yang hanya memiliki bagian tangkai dan helaian daun. 2. Daun berubi adalah daun yang hanya memiliki bagian ubi dan helaian daun.
3. Daun duduk atau sessile adalah daun yang hanya memiliki helaian daun saja, dan daun duduk memiliki tipe yang duduk tetapi pangkal helaian memeluk batang disebut duduk memeluk batang atau Amplexia caulis. 4. Daun semu atau Phyllodia adalah daun yang berkembang dan tangkai daun yang melebar. Daun majemuk atau Pholium compositum. Menurut susunan anak daun pada ibu tangkainya, daun majemuk dapat dibedakan dalam 4 golongan, yaitu 1. Daun majemuk menyirip atau pinnatus. Yang dinamakan daun majemuk menyirip ialah daun majemuk yang anak daunnya terdapat di kanan kiri ibu tangkai daun, jadi tersusun seperti sirip pada ikan. 2. Daun majemuk menyirip ganda atau rangkap. Dapat dibedakan menurut letak anak daun pada cabang tingkat berapa dari tangkai induk atau tangkai ibunya. 3. Daun majemuk bangun kaki atau pedatus. Daun ini mempunyai susunan seperti daun majemuk menjari, tetapi 2 anak daun yang paling pinggir tidak duduk pada tangkai induk, melainkan pada tangkai anak daun di sampingnya, seperti terdapat pada Arisema viviformi atau Araceae. 4. Daun majemuk campuran atau Digitato pinnatus. Yang dimaksud dengan daun majemuk campuran adalah suatu daun majemuk ganda yang mempunyai cabang-cabang tangkai induk memancar seperti jari dan terdapat pada ujung tangkai induk daun. Tetapi pada cabang-cabang tangkai induk ini terdapat anak-anak daun yang tersusun menyirip. Jadi, daun majemuk campuran adalah campuran susunan yang menjari dan menyirip, misalnya daun si kejut atau putri malu atau Mimosa pudica L. Modifikasi dan metamorfosis daun. Beberapa jenis tumbuhan memperlihatkan alat-alat yang bentuknya dapat menyerupai piala atau gelembung. Alat-alat tersebut biasanya merupakan metamorfosis daun atau sebagian daun, dan lazimnya bagi tumbuhan yang memilikinya digunakan untuk menangkap serangga. Jadi alat ini terdapat pada tumbuhan pemakan serangga atau insektivora. 1. Piala atau Asidium. Biasanya merupakan ujung daun yang diubah menjadi badan menyerupai piala yang lengkap dengan tutupnya. Pada tepi piala terdapat kelenjar madu untuk menarik serangga, dan jika serangga sampai tergelincir masuk ke dalam piala oleh zat-zat atau enzima yang dikeluarkan oleh kelenjar yang terdapat pada dinding sebelah dalam piala, akan dicerna dan dapat diserap untuk kepentingan kehidupan tumbuhan. Piala antara lain terdapat pada kantong semar atau Nepenthes ampullaria Jack. 2. Gelembung atau Utriculus. Terdapat pada tumbuhan pemakan serangga yang hidup di air, misalnya rumput gelembung atau Utricularia flexuosa Val. Bagi tumbuhan ini, gelembung tersebut merupakan semacam bubu untuk menangkap serangga kecil-kecil yang hidup dalam air. 3. Duri daun atau Spina Phyllogenum, yaitu duri yang merupakan metamorfosis daun, seperti terdapat pada kaktus, oputia, dan lain-lain. Duri ini berasal dari daun, dapat terlihat dari adanya kuncup atau tunas yang keluar dari ketiaknya. 4. Duri daun penumpu atau Spina stipulogenum, yaitu duri yang berasal dari daun penumpu, dan oleh sebab itu seringkali terdapat jumlah sepasang di kanan kiri daun atau metamorfosisnya. Terdapat misalnya pada susuru atau Euphorbia trigona Hau. Demikianlah sedikit penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.